Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya itu ini salah satu eksperimen kita, dimana kita itu kemarin coba bagaimana sih ketika kita itu melakukan order dari luar negeri menggunakan aplikasi yang namanya AliExpress. Oke, teman-teman, seperti ini aplikasinya, bro. Di sini tuh ternyata banyak banget untuk produk-produk yang kalau kita bandingkan itu kadang ada yang lebih murah, tapi ada juga yang lebih mahal malahan. Seperti itu. Tapi di sini aku pengen coba ini kira-kira ribet apa enggak sih ketika kita itu pesan barang online gitu ya, teman-teman. Dan salah satunya untuk eksperimen kita kali ini kita menggunakan Alibaba, di mana yang ada di sini ya AliExpress ini dia itu kan sudah ada free shipping. Jadi banyak yang free shipping gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini enggak mahal-mahal ya, teman-teman ya. Jadi karena memang untuk eksperimen saja. Saya juga tidak punya dana untuk beli yang mahal. Jadi pas ada super sale, tapi ini tuh barang yang bisa dikatakan kayak kalau di Indonesia sih kayak ada gitu ya, kayak ada yang jual, tapi pas aku bandingin coba deh kayaknya beda. Cuman kita akan coba lihat aja di sini. Nah, tetapi di sini aku akan beritahukan pada kalian untuk melakukan order ini ya, teman-teman. Ya, jadi pertama itu kita langsung menuju ke sini nih, AliExpress. Kalian dulu kan. Nah, terus kalian bisa cari nih di sini. Biasanya yang ada di bagian sini explore kayak gini, teman-teman. Ini tuh dia ada beberapa notifikasi nih, ada yang end of season ya, kayak di marketplace yang ada di Indonesia ya sama. Jadi ini kayak ada sale dan lain sebagainya gitu ya, potongan harga, tapi kita bisa bandingkan nih, teman-teman. Nah, tetapi yang kita beli ini adalah teropong teropong pas harga 60 ribuan gitu ya, teman-teman. Oke, dan ini tuh dia payment metodenya itu pakai Doku Wallet ya, teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa yang lain, tapi karena itu adalah sale cepat, jadi butuh pembayaran yang cepat, jadi kita pakai Doku Wallet, teman-teman, yang ada di sini nih. Jadi perlu install dulu Doku Wallet dan lain sebagainya, cetek bengeknya dan lain sebagainya. Di situ kan Doku Wallet itu dia ternyata, teman-teman, gini teman-teman, misalnya kayak kita isi saldo nih seperti ini. Jadi ada pakai minimarket, terus ada mobile banking, internet banking, ATM. Sayangnya pas kemarin itu ternyata di sini tidak ada Mandiri, sayang sekali untuk mobile bankingnya, sehingga aku kesusahan ini, teman-teman ya, untuk mengisi ini gitu ya, sehingga aku pakai ATM. Nah, seperti ini, dan aku pilih bank lainnya yang ada di sini nih. Ini udah ada panduannya, teman-teman. Jadi kita bisa pilih ini kayak kita transfer gitu ya ke ini, udah ada kode bank dan lain sebagainya ya. Dan baru deh isi saldo. Nah, setelah itu di sini kita kan udah pilih nih, udah pilih misalnya buy now kayak gini kan. Kita udah pilih ke Doku Wallet. Nanti di sini tuh dia akan keluar kayak gini nih, teman-teman. Jadi kayak buat check out gitu kan. Ini pas Doku Walletku itu nggak ada saldo segini, teman-teman. Bentar, ini dia akan masukin kayak gini ya, payment form. Jadi kita kayak masukin detailnya, teman-teman, detail kayak nomor HP. Nah, ini dia, jadi nomor HP, jadi dan pin password dokunya, teman-teman. Nah, oke, setelah itu tinggal langkah-langkah selanjutnya, teman-teman. Jadi ini tinggal kita masukkan aja ini yang ada di sini nih. Nah, kelihatan ya, teman-teman ya, di sini seperti itu. Nah, pastikan saldonya itu ada ya, cukup untuk membayar ini gitu ya. Dan nanti kita bisa akan tracking seperti biasa, teman-teman. Kita bisa tracking karena di sini itu ada kayak buat kita tracking ordernya gitu ya, teman-teman. Ya, ada di sini tuh, kalian lihat tuh. Nah, seperti ini nih. Oke, kita bisa tracking kayak gini, teman-teman. Jadi kita bisa tracking prosesnya, teman-teman. Dan prosesnya ternyata panjang banget karena memang ini dari luar negeri, dia harus melewati beberapa gerbang, terutama di bagian pajak ya. Bagian pajak dan kantor pos nantinya, teman-teman. Dan ini sudah datang. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan cobain berikan penjelasan tahap demi tahap yang aku lakukan dari awal ya. Kita bisa untuk transaksi menggunakan AliExpress ini, teman-teman. Tadi kan sekilas saja seperti itu, dan kita akan langsung buka aja untuk paket yang ada di sini, teman-teman. Kita buka dulu paketnya, bro. Mari loh, ini ada dokumen-dokumen kayak gini, teman-teman nih. Jadi masuk dulu kayak gini ya. Gini, seperti ini, bro. Oke. Jadi
Kita akan buka. Nah, seperti ini ada Changi Air Freight Center. Nah, itu dia. Itu adalah gudangnya teman-teman. Gudangnya kalian lihat di situ. Oke, dan ini packagingnya gini amat ya. Cuman kayak ginian doang. Tapi yang penting nggak kerendam air gitu ya, teman-teman. Oke, kita ini kayaknya oke. Kayak ginian, bro. Ini ada order pertama ya, ini udah nggak ada lagi teman-teman. Jadi ini cuman kayak ginian doang. Kayaknya ini stok lama, makanya ini di sale ya teman-teman ya. Jadi kayak kalau sale itu sebenarnya itu rentan banget sebenarnya teman-teman. Rentan kita dikasih stok lama, tapi kadang ada yang stok baru juga teman-teman. Tuh kayak gini loh. Di dalamnya sih masih kayak gini gitu ya. Di dalamnya gitu ya masih plastik. Cuman ini kerdusnya udah kayak gini loh, penyok loh teman-teman loh, udah penyok. Jadi ini adalah monocular field of vision is infinity. Monocular teleskop gitu ya teman-teman. Nanti kita bisa ngambil dari jarak jauh, jadi kita bisa ngambil secara natural gitu ya menggunakan smartphone kalian. Jadi biasanya kan kalau hewan-hewan kayak gini kan dia natural kalau diambil kalau pas dari jauh ya teman-teman. Jadi kita bisa benar-benar bisa melihat gerak-geriknya gitu ya. Cuman apakah ini efektif atau enggak aku kurang tahu juga. Soalnya aku juga penasaran sih barangnya kayak apa. Kayak bentar. Oke, dan ini adalah tempatnya. Kelihatannya apakah ini baru atau bekas ya? Jangan-jangan ini bekas teman-teman. Kita lihat di dalamnya. Kayak gini men. Ini kayak udah pernah dipakai men. How to adjust tuh. Wow, lumayan besar sih, teman, kecil ternyata ya. Pas tak lihat di gambarnya itu besar. Ini untuk tempatnya ya. Kita lihat di bagian sini biasanya kalau berjamur itu udah lama dia. Ya ini nggak ada pangok-pangoknya ya teman-teman ya. Jadi kalau masuk di kita hirup tadi kayak ini masih kayak ada aroma-aroma baru gitu ya teman-teman. Wih, ini kayak gini men. Ini kayak udah kotor banget loh men. Kayak udah kotor men. Wah ya gini ya. Bang resiko juga men. Tuh, wah ini apa ini? Wah ini kayak udah pecah men. Tuh, bentar kita akan coba tata. Ini kayak pecah men. Kayak pecah ini. Kita lihat di sini tuh kan. Ini harusnya di sini men. Dan ini loh, ini di mana ya? Kita lihat deh panduannya. Fokus ring ini buat tripod nih men. Jadi buat tripod nanti ngeker kayak gini kita bisa taruh ke tripod biasa yang 1/4 ya, 1/4 bisa ya. Coba kita lihat. Wah fokusnya gimana ya, ngatur fokusnya bro. Bentar aku ini tuh buat apa sih? Ini kayak cermin pembalik teman-teman. Di bagian sini tuh nih kita akan coba nih di sini ya, coba kalian lihat nih. Nah tuh kan ini kayak cermin pembalik ini tuh kan, cermin pembalik. Apakah ini dia harusnya ada di sini ya? Tuh kan dia kayak ngebalik gitu loh. Apakah ini harusnya dipasang di sini ya? Kita coba lihat deh. Misalnya di sini dipasang di sini kali ya, tapi nggak mau kebalik apa ya? Harusnya gini. Enggak ding, gini men. Oke, jadi gini, ini dipasang di sini bro, pantesan. Terus ini gini men. Oke. Kita kan coba deh, kita coba lihat. Kayaknya nggak ada perubahan loh man. Tuh kan, dia coba tak lihatin ya di kamera nih. Ini kayak nggak ada perubahan sama sekali loh. Coba aku tak lihat. Aku nggak paham, ini kenapa kok? Ini mungkin ini butuh field yang benar-benar jauh men. Jadi kalau dari build quality-nya ini cukup berat sih teman-teman ya. Ini cukup berat sehingga di sini pun juga tutupnya nih kalau kalian lihat di sini ini cukup berkualitas loh. Cuman aku nggak tahu nih kenapa kok ini sih untuk kardusnya tadi ya kenapa kayak gitu ya, kayak produk lama gitu ya. Nah ini ya tinggal ditutup kayak gini teman-teman. Tuh segini loh, segini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman pertamaku ketika aku itu beli sebuah barang dari AliExpress ya, dari luar negeri lah intinya gitu ya teman-teman, di AliExpress itu tadi. Cuman ya kalian perlu hati-hati juga ya teman-teman ya, karena di situ kan di lingkup yang lebih kecil aja kita perlu hati-hati
apalagi yang lingkup yang lebih besar dan itu juga internasional ya teman-teman, kita juga perlu berhati-hati gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Ini ada kekerannya di bagian sini seperti ini, oke. Dan pada bagian ini itu kayak buat ngatur ini teman-teman, tuh karetnya. Nah seperti ini teman-teman. Terus di bagian sini tuh ada kayak apa ini ya, ini kayak tuh kayak gini ya, 80 kali 100 kelihatan ya. Nah kayak gini ya, ini ada seperti ini nih teman-teman, 80 kali 100 kayak gini. Dan di bagian sini tuh untuk viewfindernya. Dan ini ada untuk tripod biasa. Coba kita tripod. Tripodnya mana ya? Tripod. Kita coba pakai ini deh. Ini kayaknya sama. Oke, ya. Jadi yang 1/4. Oke, yap. Ternyata bisa teman-teman. Nah seperti ini nantinya. Dan kalau misalnya kita mau taruh lensa HP gitu ya, kita bisa taruh di sini nih, seperti ini. Jadi usahakan untuk kameranya itu bisa masuk di sini, gini bro. Cukup praktis, cuman kita mungkin karena kita beli yang sale ya teman-teman, yang pas di sale itu yang tanpa tripod teman-teman, karena ini ada yang versi dengan tripod. Nah ini ada petunjuknya nih teman-teman ya, ini ocular lens itu yang nomor 1 ini teman-teman, yang ada di sini ya, ini ocular lens. Terus adjustable eye cup itu nomor 2 ini dia, jadi kita bisa adjust eye cup-nya di bagian sini. Fokus ringnya itu nomor 3 teman-teman. Oh ini fokusnya teman-teman, fokus ringnya ini teman-teman. Oke, yang nomor 3 itu yang ini ya teman-teman ya, yang fokus ringnya. Terus yang nomor 4 itu tripod konektor itu ini. Oke, tripod konektor ini nomor 5 teman-teman. Objective lensnya ini yang ada yang ditutup ini. Nah tuh besar ya teman-teman ya, lensanya cukup besar. Oke. Oh, ini udah tak coba ya teman-teman ya. Ini nggak bisa kelihatan ya teman-teman ya di sini. Ini aku udah mencoba-coba, cuman aku akan coba untuk ini deh. Kita akan coba taruh biar lebih konkret ya HP. Nah ini teman-teman, kita akan coba pakai tuh. Ini bener-bener bisa ini ya. Ini ya langsung dari ini teman-teman. Tuh kalian lihat tuh, kan tuh. Ini sayangnya ini dia tidak luas teman-teman, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Tuh itu yang ada di OBS itu teman-teman. Tuh seperti itu loh, dari jarak yang agak jauh kalau kalian lihat di situ ya, ini jadi seperti ini loh. Cuman ini masih terbatas teman-teman, ini butuh area yang luas. Enggak kelihatan ya. Nah dia butuh area yang luas teman-teman, tuh kalian lihat tuh. Dan ini yang ada di sini, ini tuh dia buat ngatur fokus. Tuh kan, kita coba atur fokusnya ya, kita putar tuh, kalian lihat ngeblur ya teman-teman ya, kita putar-putar tuh. Ngeblur itu dia bisa jadi dia objek yang jauh teman-teman. Oke, tuh kelihatan banget ternyata ya, kelihatan deket banget teman-teman tuh. Kalian lihat ini agak ngeblur. Ini tak naikin ya, tak putar gini teman-teman. Tuh jarak jauh ya teman-teman ya, lumayan. Itu jarak yang segini ya, ini baru segini, belum kalau misalnya ini jaraknya jauh, itu pasti akan kelihatan ya. Oke. Don't worry lah, ini ya aku sebenarnya cuman eksperimen aja. Ini bukan berarti aku nanti akan beli-beli terus, itu enggak ya. Karena aku juga penasaran untuk ini gitu ya, pas harganya pas murah. Nah tetapi teman-teman, aku akan berikan beberapa fakta buat kalian ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mungkin pengen belanja dari luar negeri. Oke, sudah ya. Ini ternyata ini bisa buat ini ya teman-teman. Tuh lensanya tuh maju mundur tuh, kalian lihat nih. Dengan ini tak putar gini ya. Tuh kan maju kan. Tuh ini lensa yang ini tuh maju, pas tak putar gini tuh dia mundur teman-teman. Tuh kalian lihat tuh ya, lihat ya, tuh maju, ini mundur. Oke, alright. Oke, dan kita tutup ya, sudah ya teman-teman. Ini sudah untuk review ini teman-teman ya. Jadi ini tampak dari luar itu kayak penyok-penyok kayak gini, tapi kalau dilihat dari barangnya ini oke lah, kayaknya ini masih baru teman-teman. Masih baru lah ya, masih baru ini teman-teman ya, kurang tahu juga sih. Siapa tahu kan ini barang display kan, kita nggak tahu juga. Tapi yang penting di sini kita udah dapet dan ini berfungsi. Dan kalau kita lihat di bagian-bagian sini itu nggak cacat ya, nggak ada yang cacat. Oke, ininya longgar, jadi dia bisa buat masuk debu ini. Nah seperti ini bro.
Oke, kita masukkan, kita dapat kayak ginian. Jadi ini aman sih sebenarnya kalau dimasukkan kayak gini tuh. Oh, ini ada ininya teman-teman. Tuh, kita dapat kayak strapnya teman-teman di sini. Oh, ini jadi buat ini ditaruh ke sini tadi, aku lupa. Ini dia. Nah, taruh ke sini teman-teman nih. Karena ini kan kalau tidak ada ini ya, kita tidak taruh di tripod ya. Kita bisa tutup pakai ini nih. Nah, nanti kita bisa ditarik kayak gini, bro. Nah, seperti ini ya. Keren sih sebenarnya tuh. Keren. Ya, nggak apa-apa lah. Kita coba-coba ya. Kan ini kita bisa mengerti nih bagaimana caranya ketika kita itu pesan barang dari luar negeri ya, buat pengalaman-pengalaman, bro. Seperti itu ya. Oke sih gitu, dan sekarang tibalah saatnya aku akan ceritakan dari awal ya, bro. Oke, udah dapat. Wah, tapi nggak bisa nutup semua, cuman ini bisa kayak gini tuh. Keren ya, keren. Oke, jadi seperti ini teman-teman, dan kita bisa registrasi nih. Kita registrasi di sini kan, kita registrasi terus kita memasukkan alamat teman-teman. Nah, ini ya di bagian ini. Nah, ini tombol ini ya, tombol setting ya, tombol setting. Addressnya kita masukkan kayak gini, bro. Sudah. Kalau sudah, di sini kita tinggal order aja kayak gitu tadi. Seperti itu ya. Jadi kayak yang kita jelaskan di awal tadi, teman-teman. Seperti itu. Oke. Kalau kita bayar, nah kalau pakai bank ya itu tadi. Kalau ini lebih fleksibel ya, ini lebih fleksibel teman-teman. Kalau pakai bank itu dia juga support untuk virtual mandiri untuk pembayarannya, bro. Nah seperti ini contohnya. Nah seperti ini nih contohnya nih teman-teman, kita bisa pilih. Nah ini dia langsung ya ini. Nah ini oke. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri lah teman, karena di sini ada panduannya. Tapi ini aku coba tunjukkan ini beberapa payment yang dia itu tunjuk. Dia bisa payment method itu dia bisa virtual account. Oke, BNI, Mandiri, terus si IMB Niaga sama Permata. Alright, terus untuk yang lainnya kredit card sama ini ya virtual, ada convenience store. Nah di sini ini mungkin kayak Alfamart gitu ya teman-teman ya. Tuh kan kalian lihat ada Alfamart atau Indomaret, kalian bisa bayar di sana gitu ya teman-teman. Nah nanti kalau misalnya sudah tinggal kalian bisa track kayak tadi ya teman-teman, track order kayak tadi. Nah sebenarnya kalau itu sudah selesai teman-teman. Dan bagaimana dengan pengurusan pajak dan lain sebagainya? Nah di sini tuh aku udah screenshot sebenarnya yang dari AliExpress yang kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi di situ tuh menyatakan bahwa tidak semuanya itu untuk semua produk yang ada di situ itu bisa kena tax ya atau pajak. Jadi pajak itu ditanggung sama pembeli teman-teman, seperti itu. Pajaknya ditanggung pembeli, dan ini aku kena pajak 20.000 men. Berarti ini kan harganya 60 ditambah 20 berarti jadi 80.000. Nah nanti itu dia akan ada kayak gini, pemberitahuan ke nomor HP yang kita masukkan ya. Kita sudah masukkan, itu akan ada seperti ini teman-teman nih. Nah dari Pos Indonesia nih teman-teman, dari Pos Indonesia seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Alright, jadi ini adalah yang harus dibayar, yang harus kita bayar, bro, di sini tuh. Nah ini jangan sampai nggak dibayar ya teman-teman ya. Jadi ini harus dibayar yang ada di sini tuh. Ini aku kena segini teman-teman untuk barang ini. Jadi barang ini kan 60.000, tapi sudah di atas $3 atau di atas 50.000 ya teman-teman ya, sehingga ini kena pajak gini 20.000, padahal hanya satu doang ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan ini kita bisa bayar. Aku bayarnya itu kan pakai Bank Mandiri, itu susah teman-teman di sini tuh. Aku coba cari Pos Indonesia, tapi ini harus masukkan virtual account dan lain sebagainya gitu ya di sini. Sehingga di sini tuh aku pakai Postpay teman-teman. Nah ini dia dari Pos Indonesia ya teman-teman ya. Kita pakai Postpay, dan ini pun juga sebenarnya agak susah di loginnya teman-teman. Untuk ini jujur aja ya. Ini dia Postpay ya. Postpay, oke, Postpay. Jadi ini tuh dia harus login terus teman-teman. Aku nggak tahu, padahal ini kita udah login, jadi mungkin buat pengamanan kali ya. Aduh, salah masukkan password teman-teman. Sayang sekali, ini akunku keblokir. Aku lupa passwordnya itu tak masukin apa kemarin. Padahal ini masih ada 30.000 men. Aduh, ini harus menghubungi Pos Indonesia, customer care loh. Waduh, bisa.
susah ya teman-teman ya kayak gini tuh. Jadi kita harus buat password, mungkin password, kalau apalagi kalau kayak gini tuh password yang susah itu ya susah juga gitu ya teman-teman. Apalagi harus login terus kayak gini gitu ya. Bank Mandiri aja, virtual Mandiri juga nggak kayak gini amat, dia bisa menyimpan. Nah jadi seperti itu, nanti kita itu bisa masukkan itu tadi virtual accountnya yang tadi menggunakan pos tadi ya. Posnya tadi kita isi dulu pakai virtual account Mandiri. Jadi dari Mandiri itu ke situ kita isi 50.000 kan. Setelah itu dari Pos Indonesia, Postpay ini, setelah itu dari Postpay ini kita bisa bayar yang tadi tagihan. Nah, langsung kita bisa bayar tagihan ini, bro. Soalnya kalau kita ke kantor pos juga, waduh, ini harus ke sana juga kan jauh. Ini kita bisa login di sini, perlu menu lainnya. Ini ada panduannya kok, teman-teman. Jadi enak. Tuh kalian lihat tuh, itu panduannya ya. Panduannya seperti itu. Jadi ikuti aja di situ untuk itu nomor virtual account yang harus dibayar tadi, terus kita bisa bayar sesuai dengan nominal. Sudah beres. Kalau sudah nanti ini akan berubah jadi sudah dibayar kayak gini, bro. Nah, setelah ini apakah kita harus mengambil paketnya ke kantor pos? Soalnya pas di sini itu di trackingnya tadi teman-teman, di sini ada clearance complete. Jadi untuk masalah lainnya itu udah beres. Untuk importnya termasuk surat-surat dan lain sebagainya udah beres di sini, dan kita ini bisa arrive to pick up point. Nah ini tuh ada kayak gini nih. Mungkin kalau beberapa orang yang bingung, di sini kita perlu ngambil ke kantor pos ya atau gimana gitu kan. Ini available for collection seperti ini. Arrive pick up point, oke, seperti ini. Tapi tidak teman-teman, jadi ini tuh nanti ada petugas pos yang dia itu nganterin barangnya itu ke alamat kita, bro. Jadi seperti itu, nggak usah khawatir seperti itu. Dan ini udah dapat, mungkin ini bisa berbeda tiap daerah ya, aku kurang tahu. Tapi yang jelas ini yang di daerahku ini tadi kita udah tinggal terima beres saja. Yang penting ini udah bayar aja, udah beres gitu ya teman-teman. Jadi ini udah diantar ke rumah gitu ya oleh petugas posnya gitu ya, seperti itu, bro. Nah jadi kira-kira seperti itu untuk pengalaman kita order dari luar negeri. Dan sepertinya ya kalau dibilang efektif ya kurang efektif juga. Cuman untuk beberapa barang yang kita tidak bisa temukan di Indonesia, mungkin itu bisa menjadi alternatif yang cocok sih, seperti itu. Cuman kita perlu tunggu lama gitu ya. Ini aja hampir seminggu teman-teman, seminggu lebih. Jadi kan estimasinya sebenarnya September, tetapi ternyata di sini dia seminggu sudah sampai ya, seminggu sudah sampai dan tidak terlalu lama ya ternyata. Seperti itu, bro. Gitu. Ternyata tidak terlalu sulit juga untuk kita bisa order dari luar negeri ya teman-teman, karena kebanyakan memang sudah dihandle oleh pihak logistiknya atau pihak kurirnya yang di sana. Jadi kita tidak perlu kayak kita harus ngurus surat-surat dan lain sebagainya, enggak, karena ini kita bukan importir. Kita bukan importir, jadi kita perorangan seperti ini. Seperti itu, bro. Sehingga tidak perlu ribet aja, tinggal kita order kayak tadi ya, kita order seperti itu. Kita pilih barang terus order, tentukan pembayarannya teman-teman. Setelah itu kita bayar, setelah bayar tinggal kita nunggu aja sampai proses pengurusan ini teman-teman, importnya gitu ya selesai ya. Kita bisa tracking gitu ya teman-teman, kita bisa tracking untuk progresnya. Setelah itu tadi ketika ada selah tadi ya teman-teman, kita kayak bayar pajak ke kantor pos MPC Semarang tuh kan. Ini dia tuh sampainya tanggal 18 ya kemarin. Nah ini udah, yang lainnya tinggal dicoret, dan ini ada rinciannya teman-teman. Ini aku akan tunjukkan detail, kalian lihat. Jadi ini tak tunjukkan detail ya. Jadi untuk barang yang aku beli tadi teman-teman, kalian udah lihat ya untuk barangnya kayak apa dan harganya berapa. PPN masuk import 4.000, terus ini ada BMTPS import itu aku nggak tahu, ini subjumlahnya 4.000 ya. Ini enggak ada. Administrasi posnya 5.000. Handling fee-nya, handling itu penanganan, biaya penanganannya itu 10.000. Sewa gudang, ternyata ada sewa gudangnya juga. Kalau misalnya kalian itu ini tadi ya, pas ada konfirmasi nggak dibayar, nanti itu barangnya akan ada di gudang gitu ya teman-teman. Jadi kalian pas dapat notifikasi tadi yang di WA, kalian harus segera bayar teman-teman. Nah di sini juga ada tanggal kadaluarsanya, bro, 21 Agustus 2023.
Ini kadaluarsa VA-nya teman-teman, jadi harus dibayar sebelum tanggal ini. Seperti itu, kalau enggak nanti ini barangnya ada di gudang, dia akan ada biaya sewa gudang dan ini akan nambah-nambah terus teman-teman per hari. Ini ada PPN 11%, ini 1650 dan subjumlahnya 1650, 16.650, jumlah totalnya itu 20.000. Ya, jadi ini tambah ya, 16 tambah 4.000, ini jadi 20.650 yang tadi. Jadi udah ada detailnya sebenarnya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang akan aku tunjukkan deh langsung ya ini teman-teman. Jadi konkret ada di sini, konkret langsung. Nah, di bagian sini nih, ini mungkin peraturan-peraturan yang penting untuk kita pelajari bersama, bro. Ini dia di masih ada. Nah, seperti ini masih ada seperti ini teman-teman di bagian sini ya. Nah, ini dia. Kalian lihat di sini, kalian bisa baca sendiri ya. Apabila pelunasan biaya dilakukan melewati tanggal kadaluarsa, maka akan dikenakan biaya sewa gudang. Ini valid ya teman-teman ya. Kalian lihat ini valid ya. Ini langsung dari suratnya langsung teman-teman. Buat kalian yang mungkin belum pernah belanja di luar negeri ya, ini teman-teman. Jadi ini valid. Ini ada yang namanya sewa gudang. Ini kalau misalnya kalian tidak membayarnya melewati tanggal kadaluarsa teman-teman yang berlaku. Jika sampai dengan tanggal 17 Oktober seluruh biaya atas kiriman belum dilunasi, maka kiriman akan dikembalikan kepada pengirim atau diserahkan kepada bea cukai, teman-teman. Jadi ini diserahkan ke bea cukai berarti ini ya sudah kita ikhlaskan gitu kan. Ini kiriman akan diantar ke tempat alamat yang tertera pada kiriman setelah seluruh biaya dilunasi, teman-teman. Jadi kita tidak perlu pick up ke kantor pos gitu ya, teman-teman. Di sini tidak perlu ke sana, jadi tinggal tunggu aja dari pihak posnya nanti nganter ke alamat kita, bro. Yang penting kita udah bayar aja di sini. Pemberitahuan ini juga disampaikan kepada Anda melalui notifikasi elektronik. Jadi enak ya sebenarnya di sini prosesnya sudah nyaman. Kalau misalnya untuk generasi Z kayak gini udah enak lah, teman-teman ya. Kita nggak perlu ngurus-ngurus lain, surat-surat dan lain sebagainya, kita tinggal bayar aja tuh kayak tadi. Oleh karenanya untuk percepat informasi disarankan untuk menyampaikan data nomor handphone, teman-teman. Jadi makanya tadi ya, ketika kalian itu pas daftar di AliExpress kayak tadi, teman-teman, kalian sertakan juga data nomor telepon kalian, teman-teman, nomor telepon dan nomor telepon yang usahakan yang ada di WA, teman-teman, biar cepat ya. Jadi nomor telepon yang ada WA-nya seperti itu dan alamat kalian, bro, alamat kalian yang tadi seperti itu, sehingga di sini akan cepat nih teman-teman nih notifikasi elektronik ya. Jadi enak sebenarnya kalau misalnya kita sesuai prosedur itu enak, bro. Ini ya menyampaikan data nomor handphone yang digunakan dan benar pada saat melakukan transaksi pengiriman internasional tuh. Oke, jadi sebenarnya di sini cukup transparan, teman-teman. Di sini cukup transparan ya, teman-teman. Ini benar-benar rinci loh. Jadi buat kalian yang mungkin mempermasalahkan hal ini, kalau misalnya ada yang tidak sesuai, ada yang mungkin keberatan dan lain sebagainya, ya di sini udah ada rinciannya gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Dan ini pun juga barangnya tadi, ini juga PPN 11-nya juga tidak terlalu mahal. Ini 1.600 untuk barang ini ya, maksudku. Mungkin kalau nanti nominalnya lebih tinggi beda lagi gitu ya. Tapi ini kalau misalnya di total semuanya 20.000 ya, jadi kayak ya untung aja di sini kita beli pas sale ya, teman-teman. Tapi ini kita dapat penyok loh. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Ini benar-benar valid ya. Ini valid langsung dari dokumen yang ada di sini. Dan semoga ini bisa jadi edukasi buat kalian juga yang mungkin mau beli barang internasional, karena sekarang itu prosesnya juga tidak ribet-ribet amat. Apalagi untuk generasi Z kayak gini yang mungkin pengennya serba instan ya, teman-teman. Ini saya rasa sudah cukup instan. Seperti itu, bro. Jadi seperti itu untuk pengalaman kita pembelian barang internasional, dan kali ini kita belinya di AliExpress dengan fasilitas free shipping, dimana di situ itu dia tidak ada include semua ya, termasuk taxnya. Jadi taxnya itu dibebankan ke pembeli seperti itu, teman-teman. Ya mungkin beberapa ada yang include semuanya, tapi sebagian besar itu ya, teman-teman. Sebagian besar yang ada di situ itu semua pajak ditanggung oleh pajak impor ya, ditanggung oleh pembeli. Seperti itu, bro. Mungkin aku nggak tahu kedepannya seperti apa, kalau misalnya ada kebijakan lagi di situ kan mungkin bisa berubah lagi gitu, bro lah.
nambah pengetahuan kayak gitu enak bro, seperti itu ta. Jadi ini kan kita belum pernah tahu, belum pernah order dari luar gitu ya, dan ini kita order dari luar itu kayak kita dapat ilmu baru, termasuk ini tadi ilmu tentang pos ya teman-teman, tentang pos dan bea cukai yang ada di sini ternyata juga tidak terlalu rumit seperti orang yang kadang orang itu bicarakan itu ya. Kadang kan ada yang orang bicara, oh, ini kok susah kayak gitu, ternyata mungkin karena ada prosedur yang mungkin tidak sesuai gitu ya teman-teman, yang mungkin itu menjadi penghambat ya, kayak ini tadi nomor HP yang sepele ya teman-teman. Nomor HP kayak gitu tadi kalau misalnya kita masukkan, kita cantumkan, itu tadi akan mempermudah proses ini tadi ya, kayak memberikan notifikasi dan lain sebagainya bro, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk pengalaman kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan ini memang khusus untuk pengguna yang ada di channel, subscriber atau pelanggan yang ada di sini ya teman-teman, buat kalian yang ada di channel kita di Rahmat Cyber Channel, sehingga mungkin bisa menjadi wawasan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, lalu bagaimana AliExpress ketika kita install di Google Play yang ada di Chromebook teman-teman? Ternyata tidak bisa ya, AliExpress not available teman-teman. Nah, tetapi kita bisa mengaksesnya di browser seperti ini. Ya, ini untuk alternatif kalau misalnya kalian mau akses di Chromebook teman-teman.